Halo semuanya, welcome. Ini video di YouTube pertama gua dan kali ini gua mau ngebahas tentang Fairy Event Part 2 yang udah ya more or less bocor ya di hari Jumat ini walaupun update-nya besok di hari Sabtu malam. Tapi ya tetap bocoran. Ayo kita coba lihat bocorannya. Tapi gue bohong, sebelum kita lihat bocorannya beneran, gue ada beberapa telur di base gue yang mau gue buka. Sekarang ini ada 8. Dan kita bakalan coba buka telur-telurnya pakai Brontosaurus 5 dan juga ikan koi 3. Jujur-jujur aja di event ini kayaknya gue udah grinding banyak banget sih. Sampai kayak egg gue nih sekarang ada 400-an deh kalau nggak salah. Dan gue cuma ada satu Cockatrice. Dan selama gue main Grow a Garden, gue nih belum pernah dapet Titan atau bahkan huge, kayak maksimal tuh 2,8 kilo petnya. Jadi ini gue dengan 5 Brontosaurus ini gue berharap ya bisa lah dapet pet yang gedean dikit lah guys. Gue dapet Cockatrice. Gue dapet Cockatrice 2,4 kilo. Ya oke. Ini Cockatrice kedua gue yang pernah gue hatch, lumayan. Ini for apa nih guys kalau di trade? Ini udah cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke leaks-leaksnya aja. Nah, buat leaknya ini gue ketemu dari YouTuber ini nama After. Jadi kalau kalian mau lihat sendiri silakan, jangan lupa di-subscribe. Tapi dia upload video shorts ini guys. Jadi coba kita dengerin dia ngomong apa. Here are all the leaks for the Part 2 fairy event. First, we have a new crafting table. Nah, update pertama ini crafting table. Kita bisa lihat kalau mereka tuh bakalan ada cave potion di mejanya, ada juga hammer di mejanya. Di tengah ini armor plate mungkin, tapi nanti kita di spill kok, kayak bakal bisa crafting apa. As you can see on the first thing, there is a fairy net. Ini menarik guys, bentar gue coba zoom. Nah, ini kalau kalian bisa baca, ada namanya Fairy Net dan juga Fairy Net versi 2. Dimana Fairy Net ini bakalan nangkep fairy dan kasih kalian bonus fairy point. Tapi Fairy Net versi 2 ini bisa nangkep fairy dan masuk ke backpack. Gue nggak tahu nih kalau dia masuk ke backpack ini dia masih kasih kita fairy point secara pasif atau mungkin dia bakalan jadi fairy jar yang bakal dipakai buat crafting atau gimana juga gue masih bingung deh ini buat apa kayak ada fairy di backpack kita gitu loh. Tapi yaudah coba kita lanjut dulu videonya. And a fairy net version 2. This is how we'll be able to catch the fairies. Next, the fairy radar. Bentar. Jadi dia beneran konfirmasi kalau minggu kedua atau part 2 dari event fairy ini kita bakalan pergi ngejar fairy karena bahkan kalau lihat di crafting table ini udah ada fairy jar sebagai resep crafting. Dan ini juga barang yang kita udah dapet sih sekarang tapi bisa di crafting aja yaitu fairy targeter. Fairy targeter. Then we have the fairy color. Nah ini juga agak unik karena dia ada, bentar gue zoom dulu. Ada tuh saya fairy color yang nge-summon fairy dan juga fairy power extender yang nge-extend waktu fairy wave. Oke. Gue ngerti kayaknya. Jadi pakai fairy color ini kita bisa nge-spawn fairy di map gitu kan. Baru dari situ kita tangkep pakai fairy net versi 2. Tanda tanya. Tapi seingat gue ada bocoran kalau nanti tuh ada shop yang kita bisa beli pakai fairy point. Jadi mungkin ini semuanya selain bisa di crafting, bisa dibeli juga pakai fairy point. Oke, kita lanjutin dulu videonya. And then the fairy power extender. Then we have. Nah, di sini tulisannya kita ada Luminous One yang craft time-nya 15 menit. Dia pakai fairy jar, mutation glimmering spray sama fairy power extender. Itu lu bikin biar fairy-nya bakalan kasih mutasi luminous instead of glimmering. Oke, gue ngerti. Jadi kayaknya next week ini Luminous Mutation ini bakalan jadi main eventnya. Jadi mungkin si Fairy Godmother yang baru bakalan minta Luminous Fruit dibanding Glimmering. Next up-nya ada Fairy Summoner kayaknya. Dia summon a Fairy Wave. Ini menarik. Craft time-nya 1 jam. Jadi technically lu dalam 1 jam bisa punya 2 Fairy Wave guys. Nah, buat craftingnya ini lu perlu fairy jar, fairy net version 2, sama fairy power extender. Ini gue lihat-lihat kayak dari resep-resep sebelumnya,
kayaknya semuanya turun-temurun gitu guys. Kayak lu perlu A buat bikin B, perlu B buat bikin C bikin D, dan D bikin E. Masalahnya adalah gua nggak tahu barang yang mana yang penting, barang mana yang bisa dibeli, atau semuanya harus di crafting kayak event Giant Bean kemarin. The Luminous Wand and the Fairy Hammer. Next, we'll be getting this NPC. Nah, ini dia. Ini NPC yang menurut gue sangat menarik karena di sebelah kirinya tuh ada sign tulisannya Fairies Captured Null. Every 100 fairies you catch, you can get the enchanted. Nah, terus si After ini bilang kalau setiap 100 fairy yang lu tangkep, lu dapat 1 enchanted chest. Setiap 100. Coba kita pikir baik-baik guys, di dalam game Grow a Garden sekarang, kayak 1 pixie ini, kayak dia nge-spawnnya sekali per berapa lama. Bahkan kalau lu Fairy Wave dan upgrade lu mentok, itu 1 jam cuma dapat 8, dan dia minta 100. Tapi yaudah. Kita lanjut nonton videonya dulu. Chest. Now I still don't know what's in this. Oke, at the time of recording, gue nih udah tahu isi chestnya apa guys. Jadi isi chestnya ini bakalan ada 1% Phoenix, ada jamur, ada plant kayak cabbage, princess thorn, sama ada pet parrot gitu. Tapi intinya adalah kita bakalan dapat Phoenix dan gue sangat excited. Chest. We'll also be getting NPC birthdays. Nah di sini gue agak bingung. Jadi kayaknya semua NPC yang ada di map ini bakalan jadi NPC yang bisa kita kasih makanan. Dan dengan kita kasih makanan, berarti bakalan ada sesuatu yang bisa kita unlock. Bener nggak? Gue lagi mikir ini, gimana kalau nanti NPC yang jualan telur bakalan ada tier 2, dan dia bakalan jual telur yang lebih langka ke kalian. Dan currency yang diminta pastinya adalah Garden Coin. Jadi ini semua bakalan ngedukung kalian buat Ascension, dan shekels kita bakalan berkurang. Dan tujuannya adalah membenarkan ekonomi di Grow a Garden. They'll basically be birthdays for the NPCs. You can give them cake and he'll give you special rewards. Oke, di sini dia bilang special rewards, bukan kayak new tier shop. Jadi mungkin not exactly kayak yang jualan seed shop sekarang, tapi mungkin lu dapat, bisa aja lu dapat telur yang lebih keren dari bapak siapa lagi nama dia? Gak tau, pokoknya yang jualan telur, kayak lu kasih makan dia Transcendent smoothie blueberry apa segala, dia mulai suka sama lu, terus dia tiba-tiba kasih lu, nih ada telur isinya Divine Pet 1%, kan lumayan. Terus ini gue mau bahas leak yang dapet dari Down Discord. Pertama dia kasih kita exotic enchanted chest-nya. Ini gue udah kasih lihat lu pada, bakalan ada jamur, ada parrot, ada griffin, ada seed-nya 3. Gue bingung jelasin mereka gimana. Kayak king cabbage, princess thorn, ada dragon fruit, gak tau lah, pokoknya gue cuma ngincer phoenix-nya doang sih, jujur aja. Next-nya ada pet lead, mungkin kita bakalan bisa ngajak pet kita buat keliling di garden mungkin. Jadi nggak usah kita angkat-angkat terus, bisa kita seret. Terus ada pet name reroller buat kalian yang punya pet namanya mungkin agak aneh kayak Chow Chow, gue nggak ngerti kenapa namanya Chow Chow. Bakalan bisa di reroll, tapi ini random ya, bukan custom. Jadi ya berharap aja namanya lebih bagus. Next ada enchanted chest, isinya ya kita udah lihat kayak di expert enchanted chest, cuma nggak dapat rainbow-nya. Next ada mutation spray luminous yang mungkin bakalan jadi penting, yang bakal diminta sama fairy godmother yang baru. Next ada drake pet, ini kayak triceratops warna merah, tapi gue lihat lagi kayaknya mirip apa komodo gak sih guys, mirip komodo gak sih? Yang terakhir ada gleaming crate, ya kosmetik, isinya semoga dapat pohon yang bagus bisa ditanam, bukan ditanam, ditaruh di garden aja sih biar kelihatan asri lah seenggaknya. Overall, gue pikir update-nya kayaknya bakalan susah dan bakalan butuh grinding karena di sini dia minta 100 fairy buat 1 enchanted crate. Jadi kayak bakal lihat lah keliling-keliling kita ngejar-ngejar fairy buat ngumpulin sampai 100, terus kita tukar enchanted crate 1, lagi ngumpulin 100 fairy, atau mungkin bakalan ada item yang bakal nge-spawn kayak tadi di crafting table yang bisa dibeli, bukan di crafting tapi. Last but not least, jangan lupa kalian ikut eventnya. Di sini udah ada tulisannya. Kalau eventnya sendiri bakalan dilaksanakan hari Sabtu, time of recording besok jam 9 malam. Dan eventnya ini bakalan sampai hari Sabtu minggu depannya lagi.
tanggal 13 sampai jam 5 sore. Jadi jangan lupa buat ikut update-nya. Dan jangan lupa bakalan ada admin abuse di hari Sabtu besok jam 8 kayaknya deh, 1 jam sebelum update. Clear inventory dan garden kalian. Sekian. Bye-bye.